Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang dapat dikategorikan sangat-sangat modern. Dalam perkembangan peradaban ini, diduga akan terjadi suatu dampak yang serius loh, buat masyarakat, keluarga, bahkan dalam hal pengasuhan anak. Dengan dihadapkannya oleh berbagai macam fasilitas teknologi yang mempermudah siapapun termasuk anak-anak untuk mengaksesnya. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat ini, mengharuskan para orang tua dan anak menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat juga. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan kesadaran terkait pola asuh orang tua yang sesuai untuk diimplementasikan demi perkembangan anak yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Sebaiknya, orang tua harus bagaimana ya? 3 responden kita akan memberikan pendapat mereka dan salah satu psikolog Aditi akan membantu kita menemukan jawabannya. Yuk simak sampai habis! Jangan lupa di like and subscribe. Pola asuh yang bagaimana sih yang kamu terapkan untuk anak kamu? Pola asuh yang santai, nggak terlalu ketat, nggak terlalu banyak larangan juga. Saya menerapkan pola asuh yang bebas dan disiplin kepada anak saya. Sebenarnya tidak ada pola asuh yang khusus saya terapkan di rumah, tapi setelah saya mempelajari beberapa metode parenting, saya ambil benang merahnya kalau pola parenting itu sangatlah personal dan tidak bisa disamaratakan satu sama lain. Apa yang kamu rasakan dari perkembangan zaman dan teknologi saat ini, khususnya hal yang berdampak pada perkembangan anak? Dampaknya belum terlalu terlihat. Yang dirasakan sih belum terlalu ada ya. Kebetulan anak sendiri punya energi yang cukup besar untuk main gitu ya, untuk interaksi sama orang tuanya. Yang saya rasakan seperti pisau bermata dua. Satu sisi saya merasa itu ada untungnya, ada baiknya. Satu sisi saya juga ada merasa tidak baiknya. Sangat membantu sekali dalam kehidupan saya sehari-hari. Contohnya, untuk membersamai anak, saya bisa belajar banyak sekali kelas parenting melalui Zoom. Kesulitan apa yang pernah kamu rasakan dalam mengasuh dan mendidik anak saat ini? Apa ya, kalau dibilang sulit ke kita sebagai orang tua sih mungkin enggak ya. Justru mungkin saya merasa sendiri untuk sejauh ini masih terbantu. Cuman kalau misalnya emang kenapa bisa nggak merasakan sesulit itu mungkin ya, karena mungkin si anak sendiri udah punya jadwal-jadwalnya. Saya sulit sekali tidak memberikan tontonan kesukaan anak saya dalam masa teknologi saat ini. Contohnya Kokomel. Karena saya di rumah berdua sama anak saya, kalau ayahnya kerja, jadi saya kadang suka kebablasan ngasih nonton YouTube Kids tanpa waktu ketika saya mengerjakan tugas domestik di rumah. Bagaimana sih cara kamu mengatasi kesulitan-kesulitan itu? Harus ada pendampingan di anak yang udah mulai interaksi sama YouTube atau media sosial atau any kind of digital media sosial lah gitu ya. Oke, paling gitu. Cara saya mengatasinya biasanya saya simpan atau sembunyikan gadget atau tabletnya di tempat yang biasanya tidak bisa dia lihat. Lalu saya coba untuk mencari permainan lain yang tidak berhubungan dengan teknologi. Terus kasih pengertian dan juga jadwal. Contohnya kalau kasih pengertian, hari ini nontonnya libur dulu ya. Dan memang kita sebagai orang tua harus banyak meluangkan waktu bermain dengan anak. Editor, kita coba dulu bahas dari basicnya ya, yaitu pengertian parenting. Jadi parenting itu lebih dari sekedar pola asuh, tapi parenting merupakan praktik pengasuhan anak yang memiliki 3 tujuan utama yang bisa disingkat dengan HSP, Healthy, Safety, Productivity. Jadi dalam parenting itu ada goals-nya, ada tujuannya, nggak cuma sekedar membesarkan anak atau merawat anak, tapi kita pun harus menjaga dan concern terkait kesehatan anak, keselamatan anak secara fisik dan mental, dan juga yang ketiga adalah kita sedang mempersiapkan anak untuk tumbuh kelak menjadi orang dewasa yang adaptif dan produktif. Parenting style, nah sebenarnya ada 2 dimensi yang selalu ada di dalamnya. Jadi kita kenali dulu ya 2 dimensi tersebut. Dimensi yang pertama ada demandingness atau tuntutan. Jadi ini menggambarkan sejauh mana kontrol orang tua terkait anak. Jadi sejauh mana orang tua memberikan aturan, batasan, juga tuntutan terhadap anak. Lalu dimensi yang kedua adalah responsiveness. Ini menggambarkan derajat atau tingkat penerimaan dan kepekaan orang tua terkait kebutuhan emosional anak. Dari 2 dimensi tadi bisa dibagi menjadi 4 tipe parenting style. Kita coba bahas sedikit
Kalau bentuk tuntutannya tuh tinggi, jadi orang tua tuh punya banyak tuntutan pada anak, ada aturan yang jelas, ada batasan, tapi disertai juga responsiveness yang tinggi, jadi tetap memenuhi kebutuhan anak, tetap hangat dalam interaksi. Nah, maka pola asuh yang tersebut masuk ke dalam kategori pola asuh otoritatif. Tapi kalau misalnya tuntutannya tinggi nih, aturannya banyak, strict juga, tapi rendah di bagian responsifnya, jadi tidak hangat, relasi dengan anak sekedarnya, sebatasnya. Nah, maka itu disebut otoritarian. Sebagai orang tua, kita penting untuk menyadari bahwa ketika kita memilih suatu gaya pengasuhan atau kita pilih parenting style tertentu, itu bukan suatu hal yang saklek. Artinya kita pun harus fleksibel tergantung pada tipe anak dan juga situasi. Jadi situasi tertentu memungkinkan kita more warm, di situasi lain kita juga mungkin less warm, tapi still warm. Nah, itulah yang menjadi keunikan dan juga mungkin seninya ya dalam practicing parenting. Untuk bahasan yang sekali ini, aku mungkin mau minta tolong Aditya untuk pelan-pelan relax dulu, coba bayangin ada nggak ya perbedaan antara hidup di zaman sekarang dengan hidup di mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Kira-kira apa aja ya perbedaannya? Mungkin banyak ya, banyak banget bahkan. Nah, itulah yang sebagai orang tua penting dan perlu banget kita sadari. Kita tuh sedang membesarkan anak di zaman yang apa sih? Atau kita tuh sekarang sedang menjadi orang tua di zaman yang mana sih? Sekarang ini udah banyak pembahasan terkait Society 5.0. Apakah itu? Mungkin singkatnya adalah zaman atau masa di mana artificial intelligence merupakan suatu hal atau suatu kearifan baru di abad 21 ini. Yang mana masyarakat itu sangat tergantung dan bergantung juga pada perkembangan teknologi. Di sisi lain, ada tantangan baru nih yang orang tua harus hadapi ketika membesarkan anak di masa Society 5.0 ini. Bukan mencari zaman mana yang lebih bagus, tapi kita sadari dulu zaman sekarang itu seperti apa, menyadari segala kelebihan dan juga tantangan-tantangan sebagai parents di masa sekarang. Akhirnya kita sampailah kepada pertanyaan, lalu parentingnya seperti apa sih yang direkomendasikan atau cocok nih untuk diterapkan di masa Society 5.0 ini. Sebelum kesana adalah tanya pada diri sendiri atau refleksikan berdua ya dengan pasangan, yaitu parenting goals apa yang ingin kalian tuju atau ingin kalian capai. Dan yang kedua, tipe orang tua yang seperti apa sih yang kalian inginkan? Aku tuh pengen jadi orang tua yang kayak gimana? Sehingga nanti dari 4 tipe parenting yang tadi disebutkan di awal, Aditya bisa lebih yakin yang paling make sense dengan 2 jawaban tadi itu yang mana sih? 2 hours later. Terima kasih atas refleksinya, atau silahkan refleksinya dilanjutkan nanti setelah video ini selesai ditonton. Tapi kalau dari penelitian psikologi selama kurang lebih 25 tahun dan juga di berbagai negara, ternyata yang direkomendasikan adalah tipe parenting authoritative style. Tentunya harus tinggi nih dua-duanya, demanding dan responsifnya. Jadi kontrolnya jelas, aturannya jelas, batasannya jelas, tapi tetap hangat, tetap berusaha untuk punya relasi yang terbuka dengan anak. Itulah yang dibutuhkan di zaman sekarang. Tapi tambahannya adalah coba kita latihan untuk punya mindful parenting. Dengan mindful parenting, pola asuh yang kita jalankan menjadi jauh lebih mudah, gak cuma bagi anak, tapi buat diri kita sendiri sebagai orang tua. Itu juga mempengaruhi kita dalam merumuskan aturan untuk anak, mencoba untuk sadar ketika kita buat aturan ini kira-kira baik untukku aja atau untuk anak juga ya, untuk jangka panjang. Goals tadi di awal ya, bahwa dalam parenting itu adalah kita sedang mempersiapkan anak kita untuk menjadi individu dewasa yang nantinya produktif dan adaptif. Bukan berarti kita sangat membatasi anak untuk tidak terpapar teknologi, karena bagaimanapun juga dia lahir di zaman teknologi, sehingga harus dikenalkan, harus dipersilahkan untuk mencoba, tapi kontrolnya, demand-nya harus tetap dari orang tua. Ada 3 tips yang bisa Aditya coba di rumah, terutama terkait parenting yang tadi kita bicarakan. Yang pertama, milikilah jadwal. Jadi akan lebih mudah bagi anak dan orang tua jika segalanya itu sudah terjadwal dan ada rutin yang jelas di setiap harinya. Jadi anak tahu kapan-kapan aja di waktu dia untuk misalnya nonton dan berapa lama. Dan setelah itu berakhir, misalnya boleh nonton 20 menit, maka yang dia lakukan setelahnya itu apa. Jadi ada jadwalnya, dan orang tua pun tahu mengalokasikan energi dan waktunya itu seperti apa. Karena harus seimbang juga dengan responsiveness, maka ketika anak patuh atau nurut sesuai jadwal, maka jangan lupa beri apresiasi sebagai penguat perilaku anak. Yang kedua, anak adalah peniru yang ulung. Jadi daripada terlalu banyak ngasih nasihat atau marahin sampai berbusa gitu ya, mending kita contohin aja. Kalau kita pengen deh anak tuh juga bisa enjoy beraktivitas seperti dia enjoy lagi screen time, kita pun harus coba mencontohkan gitu. Atau misalnya kita ikut terlibat main bareng dengan dia, fun bareng sama dia, info, banyak ngobrol, eye kontak terjaga. Hal tersebut akan jauh lebih konkret ya bagi anak untuk dia tiru dan akhirnya dia lakukan di keseharian.
Dan yang ketiga, teruslah berusaha, jangan capek untuk terus update. Kita berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih tech savvy daripada anak, terus juga sambil ngedampingin. Jadi kita yang memonitor, kita yang ngefilter apa yang boleh ditonton, mana yang nggak bisa diakses. Terus juga ketika kita dampingi dia, kita juga terlibat di dalam ngobrol, kita highlight mana yang baik dari yang dia tonton, mana yang sebaiknya tidak dia tiru. Karena pada dasarnya paparan informasi teknologi yang sekarang mungkin anak akses tuh banyak bagusnya juga gitu. Asal kita udah tahu mana-mana aja yang kayaknya tuh potensial untuk mengembangkan potensi. Satu yang aku suka juga ada yang namanya Stop, Freeze, and Think. Jadi di situ bentuknya lagu ya, memberi gambaran secara konkret pada anak-anak supaya tidak reaktif tapi butuh hening sejenak dan mengaktifkan kemampuan berpikir secara lebih optimal. Oke, sehingga ketika kita mengalami kesulitan dalam mendisiplinkan anak atau kita udah merasa aduh kecolongan nih anak terlalu terbawa pada teknologi gitu ya, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah bukan nge-point out anaknya tapi ke diri sendiri, dan hayati lagi bentuk parenting yang kita lakukan tuh seperti apa. Apakah terlalu banyak aturan tapi arahannya nggak jelas atau misalnya emang rendah nih responsiveness-nya, jadi kita tidak nge-fulfill kebutuhan anak secara emosional, jadi boro-boro dia menurut misalnya kayak gitu. Atau kita terlalu banyak ngomelnya dan negornya atau marah-marahnya dibandingkan secara real, secara langsung memberikan contoh. Atau yang sering kali terdengar dari klien adalah inkonsistensi gaya parenting antara suami dan istri. Itu juga kadang membuat anak-anak bingung dan tidak kooperatif, sehingga nantinya kita bisa lebih mindful dan ngeh gitu kalau kesulitan yang kita hadapi sekarang tuh besar juga biasanya peran orang tua di dalamnya. Bisa jadi ekspektasi kita itu adalah ekspektasi anak yang penurut dan jauh dari gadget seperti 10 tahun lalu, ya kan nggak bisa, karena anak dan kita pun sekarang di zaman yang berbeda. Jadi mindful tetap penting ya. Wajar ketika editors merasa aduh parenting ini susah gampang ya, atau ketika mau nyoba sesuatu lu bener nggak ya, takut salah langkah. Itu wajar banget karena memang kita tidak dibekali dengan ilmunya gitu. Nah banyak banget juga editors yang udah sharing nih dengan kami psikolog-psikolog di Aditi terkait perkembangan keluarga ataupun parenting ataupun pengembangan diri sebagai orang tua. Jadi silahkan ya ditunggu sharing secara personalnya dengan psikolog-psikolog di Aditi. Want to let us know what you feel? Go on, we want to hear from you.